pasien-pasien misalnya kayak thalassemia gitu ya, terus yang ya cuci darah lah intinya, bisa melakukan perpanjangan itu cukup di rumah sakit untuk rujukannya. Jadi 90 hari ke depan mereka nggak perlu perpanjangan di FKTP. Kita ingin peserta JKN di Jakarta Utara ini nggak cuma tahu gitu ya ada layanan digital, tapi mereka juga nyaman dan terbiasa juga memakainya gitu ya, karena pada akhirnya semua layanan BPJS Kesehatan itu ya kita rancang supaya memang menjadi lebih mudah untuk peserta. Setiap hari, jutaan orang di seluruh Indonesia mengakses layanan kesehatan. BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan melalui pelaksanaan transformasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Transformasi ini bukan hanya soal kemajuan teknologi. Lebih dari itu, ini adalah upaya untuk mewujudkan keadilan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di balik setiap layanan yang diberikan, terdapat komitmen kuat untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Transformasi digital ini adalah langkah nyata untuk membangun sistem kesehatan yang inklusif, efisien, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di era digital seperti saat ini, akses terhadap layanan kesehatan harus semakin mudah, cepat, dan setara. Transformasi digital menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif, efisien, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sebagai wujud nyata dari komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, BPJS Kesehatan terus berinovasi melalui solusi digital yang memberikan kemudahan layanan kepada seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Wujud nyata inovasi tersebut adalah hadirnya super aplikasi mobile JKN. Melalui aplikasi mobile JKN, peserta JKN dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan JKN secara mandiri, di mana saja dan kapan saja. Mulai dari pengecekan kepesertaan, antrean online di fasilitas kesehatan, perubahan data, pemindahan fasilitas kesehatan, screening riwayat kesehatan, hingga pengaduan layanan JKN. Kini, semakin banyak peserta JKN yang telah merasakan manfaat dari aplikasi mobile JKN. Tercatat sudah lebih dari 47 juta pengguna yang memanfaatkan aplikasi ini dan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan pengembangan fitur-fitur baru yang akan semakin memudahkan peserta JKN dalam mendapatkan layanan kesehatan yang prima. Ayo, segera unduh aplikasi mobile JKN di Play Store ataupun App Store sekarang juga dan rasakan kemudahan akses layanan kesehatan digital secara langsung dari genggaman Anda. Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat IPOL? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si IPOL. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat IPOL, data BPS terbaru tahun 2025 menyatakan sebanyak 80% masyarakat Indonesia sudah melek digital. Perkembangan penetrasi, digitalisasi, dan internet di Indonesia tentunya mengubah cara pandang terhadap pelayanan akses ke publik, dalam hal ini salah satunya adalah layanan kesehatan. Lantas bagaimana caranya BPJS Kesehatan beradaptasi terkait hal itu? Telah hadir dalam acara podcast kita Ibu Guri Guryani. Beliau merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Jakarta Utara. Apa kabar Ibu Guri? Sehat?
Baik, alhamdulillah. Selamat siang, Mas Timur. Halo sahabat IPOL, selamat siang semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Hobi olahraga tetap jalan atau Waduh, sibuk olahraga. terus nih? Ya, olahraga sekali-sekali. Sesekali ya, karena kan BPJS Kesehatan melayani masyarakat, tentunya karyawannya harus sehat dulu ya, Bu Ya, ya? betul Mas Gitu Ipol. ya, jadi tetap harus jaga nih ya. Iya. Oke, sahabat Ipol, tema kita kali ini akan mengangkat transformasi digital untuk kemudahan Anda akses layanan BPJS Kesehatan dalam satu genggaman. Nah ini Bu, saya kalau berbicara tentang digitalisasi ya, tentang gawai itu selalu menarik nih Bu untuk dikulik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema inti tersebut, mungkin Bu Guri bisa jelaskan nggak sebetulnya sejarah dari BPJS Kesehatan di Indonesia ini seperti apa sih Bu? Ya, baik, kalau untuk sejarah sebetulnya sudah sangat lama sekali ya. Dari tahun 68 mulai ada itu namanya BPDPK, Badan Pemelihara Dana Pemeliharaan Kesehatan, yang mana anggotanya itu terdiri dari ASN ya, kalau sekarang pegawai negeri. PNS Jadi, dulu lah ya. masih sedikit lah, kemudian berubah beberapa kali sampai ke PT Askes. Itu kan lebih ada tambahannya pensiunan juga, pensiunan TNI Polri. Kemudian di 2005 ada tambahan dari pemerintah peserta namanya Jamkesmas, waktu itu Askeskin. Jadi warga-warga atau masyarakat miskin ikut dijamin oleh pemerintah. Kemudian sejak adanya undang-undang SJSN, kemudian dibentuknya BPJS di Undang-Undang 24 berubah, kita berdiri jadi BPJS Kesehatan tahun 2014. Segmen pesertanya sudah lebih banyak, termasuk luas. badan usaha yang tadinya dikelola oleh Jamsostek ya, kalau dulu namanya apa tuh yang sebelum Ya intinya untuk pegawai swasta begitu ya Bu ya, ya, tersendiri dulu kan ya dipegang mereka Jamsostek. ya. Jamsostek. Ya, sekarang BPJS pindah di Tenaga BPJS Kerja. Betul, BPJS Ketenaga Ketenagakerjaan. Nah, sekarang pindah di BPJS Kesehatan untuk kesehatannya, karena kan untuk BPJS itu ada banyak jaminan kesehatan yang di cover ya. Nah, di BPJS Kesehatan hanya jaminan kesehatan. Oke, jadi BPJS Kesehatan menjelma fokus untuk pelayanan kesehatan. Betul. Sementara sesuai dengan program pemerintah JKN, BPJS Tenaga Kerja sendiri juga gitu ya. Iya. Saling berkolaborasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kakak. Adik kakak gitu ya. Nah Bu, kalau berbicara tentang digitalisasi, sebetulnya sejak kapan sih Bu BPJS Kesehatan ini menyadari pentingnya transformasi digital? Mungkin sejarahnya bisa di-share nih ke sahabat IPOL. Dalam beberapa tahun terakhir BPJS Kesehatan itu telah melakukan transformasi digital besar-besaran gitu ya, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan jaminan kesehatan. Langkah ini dilakukan agar peserta itu bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan tanpa batas. Baik tempat maupun waktu. Nah, untuk berbagai inovasi digital dikembangkan seperti aplikasi mobile JKN yang menghadirkan berbagai layanan digital dalam satu genggaman. Misalnya untuk pendaftaran peserta, kemudian perubahan data dan pengecekan iuran, sampai yang terakhir kita ada untuk antrian online di fasilitas kesehatan. Kemudian kita juga ada Pandawa. Pandawa itu memiliki fungsi layanan hampir sama seperti di kantor cabang. Kemudian untuk di fasilitas kesehatan juga sudah banyak kita lakukan inovasi gitu ya, transformasi digital, utamanya kita ada fitur telekonsultasi. Telekonsultasi itu memungkinkan peserta untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan jarak jauh gitu, jadi tidak perlu datang ke FKTP, dan itu tersedia di aplikasi mobile JKN. Kemudian yang paling baru juga ada terkait iCare JKN, yang mana petugas medis bisa membaca riwayat pelayanan kesehatan peserta selama setahun terakhir. Jadi ya kita berharap
petugas medis bisa memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada peserta gitu ya. Kemudian ada lagi antrian online yang tadi disebutkan. Jadi dulu mungkin sering terkenal ya BPJS Kesehatan kalau misalnya mau berobat dari pagi dari gitu subuh, kan. dari jam 12 harus bahkan dari nginep ya. subuh, betul. Jadi di rumah sakit itu penuh gitu ya. Yeah. Nah, dengan adanya antrian online, peserta itu bisa tahu kapan dia dilayani. Jadi nggak perlu datang dari subuh gitu ya. Dia datang sesuai jam yang tertera di aplikasi Mobile JKN. Misal minimal kalau pasien baru 1 jam sebelum, atau kalau dia pasien yang rutin kontrol setengah jam sebelumnya dia sudah datang di lokasi. Kemudian ada lagi simplifikasi rujukan. Jadi yang pasien-pasien misalnya kayak thalassemia gitu ya, terus yang ya cuci darah lah intinya, bisa melakukan perpanjangan itu cukup di rumah sakit untuk rujukannya. Jadi 90 hari ke depan mereka nggak perlu perpanjangan di FKTP. Wah, gitu. menarik. Ada lagi fitur untuk ketersediaan tempat tidur dan jadwal operasi. Itu juga sama ya, karena kita kan dituntut transparansi layanan terhadap peserta gitu ya, untuk memberikan kemudahan. Karena waktu itu juga sempat dibilang kalau misalnya pakai BPJS Kesehatan kita nggak pernah tahu kapan bisa misal dilakukan operasi, ataupun kalau kita dirawat, kamar rawat inapnya seringnya penuh gitu. Nah itu kita hadirkan di dalam fitur aplikasi Mobile JKN supaya peserta bisa melihat secara real time datanya. Transparan semua bisa diketahui masyarakat. Betul. Cukup dalam satu genggaman seperti itu mungkin. Betul. Ya, Bu Guri ya. Betul. Nah, kalau terkait dengan berbagai macam tadi ya layanan digitalisasi dari BPJS Kesehatan yang tidak memerlukan kehadiran istilahnya ya Bu ya, untuk datang langsung ke FKTP. Lantas kalau kita berbicara terkait dengan mutu layanan itu berpengaruh nggak sih Bu terhadap layanan kesehatan dengan tidak datang langsung ke fasilitas kesehatan, apakah berpengaruh? Kalau dari ada dua ya, itu untuk efisiensi mungkin ya, dan mutu layanan. Kalau dari efisiensi tentunya dia memangkas proses administrasi manual ya, yang tadinya misal pendaftaran, perubahan data ya udah cukup satu dari aplikasi Mobile JKN aja gitu. Jadi peserta udah nggak perlu harus sampai datang gitu ya, jauh-jauh ongkos gitu. Betul. Kemudian yang berikutnya juga mengurangi waktu tunggu di fasilitas kesehatan, karena tadi sudah diinfo waktunya kapan dia harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang paling utama dulu kan dibilang karena defisit BPJS agak susah bayar gitu ya. Nah dengan adanya digitalisasi mempercepat alur klaim juga. Jadi rumah sakit mempercepat penagihan lah intinya. Kita kan memang ada SLA juga untuk pembayaran, sehingga dengan adanya digitalisasi ya lebih cepat gitu. Lebih efisien, prosesnya, masyarakat betul. juga jadi lebih enak gitu ya Bu ya. Nah untuk mutu layanannya sendiri, akses layanan itu jadi lebih setara dan transparan gitu ya. Peserta bisa melihat secara langsung lah intinya ketika misal dari Vaskes menyatakan bahwa oh Bapak statusnya nggak aktif, nah mereka bisa cek sendiri dari aplikasi Mobile JKN karena kan sudah ada fitur untuk melakukan pengecekan status. Kemudian untuk BPJS Kesehatan sendiri kita bisa melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan dari data tersebut gitu. Setidaknya ada early warning system lah ketika ada ketidaksesuaian ataupun misalnya potensi masalah gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk peningkatan kepuasan peserta karena layanan di situ sudah menjadi lebih mudah gitu ya. Dengan kata lain BPJS Kesehatan ini lebih efisien dalam memberikan pelayanan yang mana menuju pelayanan publik yang mudah, cepat dan setara tadi gitu. Oke, berarti Bu Guri ini sebetulnya sama sekali tidak mengurangi kualitas pelayanan ya, sebaliknya malah justru lebih transparan. Kita berorientasi kepada peserta intinya, kemudahan gitu. Dan masyarakat diuntungkan karena jadi tahu ya Bu ya semuanya ya, mulai dari antriannya, apakah kamarnya ada atau enggak. Intinya justru malah meningkatkan kualitas layanan. Iya. Gitu ya Bu ya. Betul. Lantas Bu kalau melihat pentingnya layanan digitalisasi BPJS Kesehatan seperti ini ya Bu ya, kira-kira ke depan apa nih strategi yang akan dihadirkan BPJS Kesehatan agar masyarakat semakin melek digital? Melihat tren masyarakat yang makin digital, BPJS Kesehatan Jakarta Utara terus mendorong peserta supaya makin melek teknologi. Strateginya kita nggak cuma kasih informasi, tapi juga langsung mengajak peserta untuk praktek. Misalnya
pada aplikasi mobile JKN itu kan ada untuk pendaftaran antrian online. Nah, kita ajari peserta untuk bisa melakukan proses tersebut. Kemudian juga misalnya untuk perubahan data lewat Pandawa. Nah, kita ajari peserta sampai ke sana. Biasanya kita lakukan itu lewat sosialisasi. Jadi kita berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan, kemudian juga ada pemerintah daerah, kemudian kelurahan sampai komunitas masyarakat. Jadi peserta ini bisa belajar sambil mencoba. Selain itu kita juga aktif di media sosial gitu ya. Kita membuat konten-konten yang ringan seperti video tutorial, kemudian ada infografis ya biar masyarakat bisa belajar sendiri dari rumah. Kuncinya kolaborasi aja. Jadi kita gandeng pemerintah daerah, fasilitas kesehatan dan mitra mitra kerja gitu ya, supaya pesan digitalisasi ini sampai ke semua kalangan. Kemudian termasuk juga di sini yang belum terlalu terbiasa lah dengan teknologi. Intinya kita ingin peserta JKN di Jakarta Utara ini nggak cuma tahu gitu ya ada layanan digital, tapi mereka juga nyaman dan terbiasa juga memakainya gitu ya, karena pada akhirnya semua layanan BPJS Kesehatan itu ya kita rancang supaya memang menjadi lebih mudah untuk peserta seperti itu. Oke, jadi tidak hanya menggait berbagai elemen, tapi juga melalui kanal media sosial juga ya Bu ya, gencar ya. Iya.